warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum acara Sanlat hari ini kita mulai, marilah kita saksikan persembahan puisi yang akan dibawakan oleh teman kalian, Naila Yusraida. Selamat menyaksikan. Sembahyang rumputan Ahmadul Yosi Hervanda. Walau kau bungkam suara azan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan takkan berhenti sembahyang. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Topan menyapu luas padang, tubuhku bergoyang-goyang, tapi tetap teguh dalam sembahyang. Akarku yang mengurat di bumi tak berhenti mengucap sholawat Nabi. Sembahyangku sembahyang rumputan, sembahyang penyerahan jiwa dan badan, yang rindu berbaring di pangkuan Tuhan. Sembahyangku sembahyang rumputan, sembahyang penyerahan habis-habisan. Walau kau tebang aku, akan tumbuh sebagai rumput baru. Walau kau bakar daun-daunku, akan bersemi melebihi dulu. Aku rumputan kekasih Tuhan. Di kota-kota disingkirkan, alam memeliharaku subur di hutan. Aku rumputan tak pernah berhenti sembahyang. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah bagi Allah Tuhan sekalian alam. Pada kambing dan kerbau, daun-daun hijau ku persembahkan. Pada tanah akar ku pertahankan, agar tak kehilangan asal keberadaan. Di bumi terendah aku berada, tapi zikirku menggema menggetarkan jagat raya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku rumputan kekasih Tuhan. Seluruh gerakku adalah sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tausiah pada pagi ini yaitu judulnya puasa menyembuhkan segala penyakit. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubarak. Kutiba fi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyina minal huda wal furqan. Hadirin yang berbahagia, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita bertemu dengan bulan puasa, bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Salawat dan salam curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan tentang tata cara saum yang sempurna sesuai dengan ajaran Islam. Salawat dan salam semoga limpahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, tanpa terasa bulan suci Ramadan juga lazim disebut bulan puasa telah tiba di tengah-tengah kita. Dengan demikian kesempatan terbuka bagi kita yang mengisi dengan amal ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Puasa atau saum memang merupakan ibadah yang luar biasa, sehingga jawaban Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bertanya tentang amal yang akan dimasukkannya ke surga adalah dengan ucapan alaika bisyam fa innahu la idlalah. Hendaklah kamu berpuasa karena tidak ada tandingannya puasa itu. Puasa besar hikmahnya bagi kita, keluarga, dan umat Islam, di mana kita pelaksana yang baik dan yang benar. Hadirin yang berbahagia, perintah yang diterima kaum muslimin dari generasi awal sampai generasi akhir adalah sama, tidak akan berubah. Ini menandakan bahwa kita kapanpun tidak keluar dari ketaatan dan perintah itu. Dan hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa perintah tetap selaku selama kita menjadi pelaksana yang baik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Itu surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini kita maklum bahwa sebetulnya kita kaum muslimin adalah penyambung mata rantai yang tidak boleh terputus dari rangkaian ibadah kita kepada Allah. Kita harus bangga karena kitalah sebenarnya yang menyambungkan pertalian ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan pernyataan yang harus dinengungkan terus-menerus bahwa hubungan kita dengan pemeluk agama-agama sebelum kita amat dekat. Keakraban yang dipatri dengan ibadah yang dipraktekkan dengan puasa. Hadirin yang berbahagia, dengan kewajiban berpuasa tahun ini, kita memiliki kesempatan untuk melatih diri, untuk tahu diri sebagai makhluk yang berkewajiban kepada Allah. Di samping secara tetap pula menyiapkan diri untuk senantiasa memperbaiki iman, meningkatkan iman, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa puasa berperan sebagai satu pengendali syahwat yang mampu mematahkan hawa nafsu. Dua, pendorong untuk senantiasa mau memberikan bantuan serta dorongan atau pertolongan. Bertiga, mengatur kehidupan yang baik dan disiplin pada hampir gerak yang ada.
Keempat, menyeimbang keadaan tubuh dengan hilangnya lemak dan berlebihan. 5, pendorong ke arah kesamaan yang diantara manusia sehingga tidak nampak adanya si kaya dan si miskin, serta pemimpin dan yang dipimpin. 6, penyemangat tumbuhnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika kita sendirian maupun di hadapan orang banyak. Kesimpulan, yang berpuasa akan menjadi orang yang selalu tenang, tidak kacau balau di hadapan kejadian yang mengejutkan. Demikian pula banyak manfaat yang diterima dengan kedatangan bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita bagi pelaksananya sehingga pantas Rasulullah SAW, "Qad ja'akum sahrul mubarak," telah tiba kepadamu yang mengandung berkah. Hadirin yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, perut adalah tempatnya penyakit. Melakukan penjagaan adalah lebih utama dari segala obat. Dengan demikian, perut tidak boleh diisi terlalu kekenyangan, terus menerus dijali maka agar terhindar dari penyakit akibat terlalu kenyang. Bahkan indahnya Rasulullah SAW menyodorkan pilihan yang paling tepat untuk menghindari manusia dari kekenyangan perut, yaitu dengan puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berpuasalah agar kamu sehat. Dilontarkan Rasulullah belasan abad yang lalu, kini terungkap benarnya. Ahli-ahli kesehatan begitu intensif melakukan penelitian terhadap puasa, semakin memperteguh terhadap ucapan Rasulullah SAW. Dan mereka memanfaatkan puasa sebagai sarana penyembuh penyakit dan melihara kesehatan jadi penyembuh penyakit dengan melalui puasa. Mengerjakan puasa adalah untuk mengobati segala penyakit. Puasa adalah obat bagi penyakit yang tidak ada obatnya. Kemudian banyak dokter mengakui pentingnya puasa bagi kesehatan. Puasa memberikan manfaat, tekanan darah dan kolesterol menjadi turun, nafsu seks terkendali, mengundurkan tensi darah atau ketegangan, memajamkan perasaan, mengontrol diri, menghambat proses keturunan batin dan rohani besi. Fisik lebih muda dan sehat, serta menyehatkan diri sendiri. Untuk uraian, mudah-mudahan mereka yang berpuasa dengan niat ikhlas akan dapat merasakan kenikmatan sehat jasmani dan rohani, sehingga jauh dari stres yang semakin mewabah dalam masyarakat modern ini. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi kita sebagai manusia yang mampu mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan ibadah yang makbul, dan semoga kita menjadi pengamal Al-Quran dan Al-Quran yang baik dan taat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah walakum wa huwa ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.